I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai matriks lanjutan, yang mana kelompok ini berisikan anggota. Saya adalah Teguh Fernandes dengan NIM D1B023221, dan di sebelah saya Heldina Neka Prameswara dengan NIM D1B023232. Matriks adalah serangkaian transformasi yang dapat diterapkan pada matriks untuk menyederhanakan atau memodifikasinya. Dalam konteks penyelesaian persamaan linear dengan metode matriks, operasi baris dasar sangat penting. Metode-metode yang Anda sebutkan adalah 3 pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks, yaitu yang pertama penyelesaian persamaan linear dengan metode inverse, yang kedua penyelesaian persamaan linear dengan metode linear penyatuan, dan yang ketiga penyelesaian persamaan linear dengan metode Cramer. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan linear dengan metode inverse. Bila A0 maka A-1 ada. Dari bentuk matriks lengkap suatu sistem persamaan. AX sama dengan A, maka X dapat dicari dengan langkah-langkah berikut. Kedua ruas dikalikan dengan inverse A buka kurung A-1 sehingga diperoleh bentuk berikut. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu diketahui suatu sistem persamaan sebagai berikut. 2x ditambah 3y tambah z sama dengan 9. X tambah 2y tambah 3z sama dengan 6. 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 8. Tentukan nilai x, y, dan z. Langsung saja kita menyelesaikan dengan cara menggunakan atau mencari determinannya, yaitu A sama dengan 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Ini dapat kita lihat dari 2x ini dipindahkan ke bawah, 3 dipindahkan ke bawah, z ini kan 1 dipindah ke bawah. Maka mendapatkan hasil matriks ini 2, 3, 1, 1, 2, 3, tambah 3, 1, 2. Sama dengan 18. Ini bisa kita cari menggunakan atau dengan cara baris pertama kita pindahkan dan baris kedua kita pindahkan di belakang. Lalu kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 2, habis itu 3 dikali 3 dikali 3, habis itu 1 dikali 1 dikali 1. Kemudian dari belakang kita mengalihkan kita kalikan juga, yaitu 3 kali 1 kali 2, 2 kali 3 kali 3, 2 kali 3 kali 1, habis itu 1 kali 2 kali 3. Hasil yang pertama nanti dikurangkan dengan hasil yang kedua, maka hasilnya 18. Dengan menggunakan adjoint inverse matriks A adalah A inverse sama dengan 1/18. Di sini dapat 1 min 7 min 5, 7 1 min 5 min 5 7 1. Ini mencarinya dengan cara mencoret kolom 1 dan baris 1. Itu kan yang terlihat cuman 2, 3, 1, 2. Maka dikalikan menyilang 2 kali 2, kemudian 3 kali 1, habis itu dikurangkan menjadi 1, hasilnya 1. Kemudian 7 ini juga begitu dan seterusnya. Kemudian kita memperoleh harga X, di mana X sama dengan A inverse H. X sama dengan 1/18. 1 min 5 7, 7 1 min 5 min 5 7 1. Ini yang tadi ya. Langsung kita ambil dari soal tadi 9 6 8 sama dengan 1/18 35 29 5. Ini kita bisa dapat 35 ini dengan cara mengalihkan 1 kali 9 min 5 kali 6 dan 7 kali 8, kemudian dijumlahkan. Begitu juga dengan 29 ini 7 kali 9 1 kali 6 min 5 kali 8, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang
paling terakhir ini 5 dengan cara yang sama, min 5 dikali 9, 7 dikali 6, 1 dikali 8, nah kemudian hasilnya 5. Jadi harga X, Y, dan Z masing-masing adalah 35/18, 29/18, dan 5/18, yaitu matriks 35/18, 29/18, 5/18. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi metode linear eliminasi Gauss. Metode penyapuan yang mana ini adalah pendapat dari Gaussian elimination atau metode dari Gaussian elimination. Metode ini melibatkan serangkaian operasi baris dasar seperti penjumlahan dan perkalian skalar untuk mengubah matriks koefisien menjadi bentuk segitiga atas atau upper triangular. Setelah itu, solusi persamaan dapat dihitung dengan mudah menggunakan substitusi mundur. Metode linear eliminasi Gauss dapat kita ambil contohnya. Diketahui sistem persamaan sebagai berikut. 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 7. 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 11. X ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 4. Tentukanlah nilai x, y, dan z. Dapat kita selesaikan dengan cara penyelesaian sebagai berikut. Dibentuk suatu matriks gabungan dari matriks koefisien dan matriks konstanta. Lalu diperoleh AH sama dengan 2, 3, 4, 7, 4, 3, 1, 11, 1, 2, 4, 4. Dengan transformasi bagian A dijadikan matriks segitiga atas. Dapat kita lihat AH sama dengan 2, 3, 4, 7, 4, 3, 1, 11, 1, 2, 4, 4. H31 sama dengan 1, 2, 4, 4, 4, 3, 1, 11, 2, 3, 4, 7. H21 buka kurung min 4 per H31 min 2 sama dengan 1, 2, 4, 4, 0, min 5, min 15, min 5, 0, min 1, min 4, min 1. H2 1 per 5 sama dengan 1, 2, 4, 4, 0, 1, 3, 1, 0, min 1, min 4, min 1. H2 1, 1, 2, 4, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 0, min 1, 0. Telah diperoleh matriks segitiga atas untuk bagian A dari matriks AH. Dari bentuk terakhir matriks 1 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Mulai dari baris yang terakhir kemudian naik ke baris demi baris sampai baris pertama diperoleh. Baris pertama diperoleh 0x ditambah 0y dikurang z sama dengan 0. Nilai z sama dengan 0. 2 0x ditambah y dikurang 3z sama dengan 1y dikurang 3 sama dengan 1 nilai y sama dengan 1. 3x ditambah 2y ditambah 4z dan 4x 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 4 nilai x sama dengan 2. Jadi nilai x, y, dan z masing-masing adalah 2, 1, dan 0. Lalu pada metode selanjutnya kita masuk metode linear Kramer. Untuk dari sistem persamaan linear 1 yang telah dituliskan dalam bentuk matriks lengkap yaitu AX sama dengan H, menyelesaikan sistem persamaan tersebut dalam aturan Kramer dipakai persamaan sebagai berikut. XI sama dengan A inverse per A inverse, dengan XI sama dengan
yang tidak diketahui ke I. AI sama dengan nilai determinan dari A matriks koefisien yang kolom ke I sudah diganti dengan matriks H atau matriks konstanta. A sama dengan nilai determinan matriks A. Maaf, inverse A sama dengan nilai determinis matriks A. Sebagai akibatnya, suatu sistem persamaan linear dapat diselesaikan apabila nilai determinan atau inverse A 0 tidak sama dengan 0. Contoh soalnya dapat kita lihat 2x ditambah 8y ditambah 6z sama dengan 20. 4x ditambah 2y dikurang 2z sama dengan min 2. 3x dikurang 3y dikurang y ditambah z sama dengan 11. Tentukanlah harga x, y, dan z. Dapat kita selesaikan dengan sistem persamaan dalam bentuk matriks. Dapat dilihat di sini ada 2, 8, 6, 4, 2, min 2, 3, min 1, 1. Di sini dapat kita lihat x, y, z sama dengan 20, min 2, 11. Dihitung dengan nilai determinan dari matriks A. Inverse A sama dengan 2, 8, 6, 4, 2, min 2, 3, min 1, min 1 sama dengan min 140. Terlihat bahwa A 0 sehingga dapat digunakan aturan Kramer untuk menentukan X, Y, dan Z. A inverse 1 sama dengan 20, 8, 6, min 2, min 2, min 2, 11, min 1, 1 yang menghasilkan min 280. Lalu inverse 2 sama dengan 2, 20, 6, 4, min 2, min 2, 3, 11, 1 sama dengan 140. Yang mana jika di A2 sama dengan 2, 8, 20, 4, 2, min 2 sama dengan 2, 8, 20, 4, min 2, 3, min 1, 11 menghasilkan min 560. Dari hasil tersebut maka diperoleh harga-harga sebagai berikut. X1 sama dengan X inverse A1 per inverse A sama dengan min 280 per min 140 sama dengan 2. X2 sama dengan Y sama dengan inverse A2 per inverse A sama dengan 140 per min 140 sama dengan min 1. X3 sama dengan Z inverse A3 per inverse sama dengan min 560 per min 140 sama dengan 4. Tadi materi yang sudah kami paparkan. Mungkin di dalam video itu ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.